Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 ya. Pelajaran kita pada kali ini kita akan membahas fikih. Ya, mari sama-sama kita buka buku fikihnya ya, halaman 8. Ya, waktu dan bilangan sholat sunnah rawatib. Setelah kemarin kita belajar niat sholat sunnah rawatib, sekarang kita akan mengetahui waktu atau kapan kita mesti melaksanakan sholat sunnah rawatib dan bilangan atau jumlah ya rakaat sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib waktu pelaksanaannya adalah sebelum dan sesudah sholat fardu, yaitu makanya dikatakan qobliyah dan ba'diyah. Itu berasal dari bahasa Arab ya sayang. Dalam pelaksanaannya sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu muakkad dan ghairu muakkad. Ya, sholat sunnah rawatib muakkad artinya sholat yang sangat dianjurkan atau yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad artinya sholat sunnah yang biasa namun tidak ditekankan, ya tidak begitu dianjurkan. Tapi tetap jika melaksanakan maka akan mendapat pahala. Ya, kalau muakkad itu ya sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan tidak pernah ditinggal. Perbedaan ini didasarkan pada kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Disebut muakkad karena Nabi Muhammad menjadikan sholat sunnah tersebut sebagai kebiasaan sehari-hari. Kemudian disebut ghairu muakkad karena Nabi Muhammad tidak menjadikannya kebiasaan. Ya, seperti yang Ibu sebut tadi, ya muakkad artinya yang sering sekali dilakukan oleh Rasulullah, ya hampir tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Sedangkan ghairu muakkad ya kadang Nabi kerjakan, kadang tidak, ya tidak menjadi kebiasaan. Sebelum melaksanakan sholat sunnah rawatib, kita terlebih dahulu harus mengetahui jumlah rakaatnya. Ya kenapa? Karena berhubungan dengan niat. Jika tidak mengetahui jumlah rakaatnya, kita hanya akan melaksanakan sholat secara asal-asalan. Berikut ini jumlah rakaat sholat sunnah rawatib menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an. Sholat sunnah rawatib muakkad jumlahnya 16 rakaat yang terdiri dari A. 2 rakaat qobliyah subuh, B. 4 rakaat qobliyah zuhur, C. 2 rakaat ba'diyah zuhur, D. 4 rakaat qobliyah asar, E. 2 rakaat ba'diyah maghrib, F. 2 rakaat ba'diyah isya. Itu yang menurut Imam Syafi'i itu yang sunnah muakkad yang paling sering dikerjakan oleh Rasulullah atau menjadi kebiasaannya Rasulullah. Ibu ulangi, A. 2 rakaat qobliyah subuh, B. 4 rakaat qobliyah zuhur, C. 2 rakaat ba'diyah zuhur, D. 4 rakaat qobliyah asar, E. 2 rakaat ba'diyah maghrib, F. 2 rakaat ba'diyah isya. Sedangkan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad jumlahnya 6 rakaat, yaitu terdiri dari A. 2 rakaat ba'diyah zuhur, B. 2 rakaat qobliyah maghrib, C. 2 rakaat qobliyah isya. Ya, kalau belum bisa melaksanakan yang muakkad, ya kita laksanakan dulu yang ghairu muakkad. Kalau belum bisa melaksanakan yang 4, kita laksanakan dulu yang 2. Apalagi yang laki-laki yang sering ke masjid, jika setelah azan, ya kalau bapak-bapaknya pada sholat, kalian jangan diem, ya ikut sholat, ya sebelum sholat fardu. Kalau sholat fardu kan tandanya qomat, ya mau memulai sholat fardu tandanya qomat kan, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, qomat kan, ya baru memulai sholat fardu kalau di masjid. Nah kalau kalian sebelum qomat itu ada yang melaksanakan sholat, kalian ikut, ya misalnya maghrib, ya sebelum maghrib berapa tadi yang muakkadnya,
Ya, sebelum maghrib, qobliyah maghrib 2 rakaat. Ya, ikutin, kan udah bisa niatnya, udah ada. Kalau misalnya belum bisa, dihafalin. Ya, usolli apa ya? Usolli sunnatal maghribi. Ya, makanya dihafalkan. Ya, terus dalam hati niat, sajaku sholat sunnah qobliyah maghrib 2 rakaat karena Allah. Ya, hafalin bahasa Arabnya juga bahasa Indonesia. Ya, kemarin gak diajarin ya, cuma bahasa Arabnya aja. Ya, nggak apa-apa. Ya, sajaku sholat sunnah rawatib 2 rakaat menghadap sajaku sholat sunnah qobliyah maghrib. Sajaku sholat sunnah qobliyah maghrib 2 rakaat karena Allah. Ya, Allahu Akbar, udah gitu. Ya, niatin. Atau misalnya belum bisa, ya Allah, sajaku sholat sunnah qobliyah maghrib 2 rakaat karena Allah. Bisanya baru itu. Ya, nanti perlahan-lahan kalian belajar niat yang bahasa Arabnya. Ya. Kemudian yang C, keutamaan sholat sunnah rawatib. Kenapa Nabi sangat menganjurkan ya kita untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib? Ya, karena yang pertama udah pasti ya akan mendapatkan pahala mengikuti sunnah Rasulnya, karena kita itu mengikuti teladan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, mengerjakan sholat sunnah rawatib akan menambah dan menyempurnakan kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu. Menyempurnakan kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu, mungkin sering dari diri kita ya ketika sholat. Ya, Allahu Akbar. Ingat, tadi layangan telap sayang banget ya, nggak dikejar. Aduh, main bola tadi kalah lagi. Walaupun nggak ngomong, tapi di pikirannya berbicara, di hati dan pikirannya berbicara. Jadi kurang konsentrasi, kurang khusyuk. Itu kan mengurangi nilai atau pahala sholat kita. Nah, fungsi dari sholat sunnah rawatib itu menutupi kekurangan yang ada pada sholat fardu kita. Ya, jadi sehingga sholat fardunya lebih sempurna. Ada beberapa keutamaan mengerjakan sholat sunnah rawatib. Keutamaan mengerjakan sholat sunnah rawatib antara lain: 1. Menyempurnakan sholat fardu. Ketika mengerjakan sholat fardu kemungkinan belum sempurna ya, karena masih ada kekurangan seperti yang tadi Ibu jelaskan. 2. Akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu mengerjakan sholat sunnah rawatib akan dicintai Allah. Karena kenapa? Karena kita mengikuti Rasulnya. Apa-apa yang dikerjakan oleh Rasul kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dicintai Allah, ya, kita mengikuti apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad, sehingga Allah pun cinta kepada kita. 3. Menambah kebaikan atau pahala. Yang keempat, terhindar dari siksa api neraka. Yang kelima, doa yang dipanjatkan, doa yang kita panjatkan cepat dikabulkan oleh Allah, insyaallah. Kemudian 6. Mengandung beberapa hikmah yang tidak terkandung pada ibadah-ibadah sunnah yang lain, seperti misalnya berhubungan langsung dengan Allah. Melaksanakan sholat sunnah rawatib selain keutamaan yang disebutkan di atas juga mengandung hikmah yang tidak ada pada ibadah-ibadah lain. Membiasakan sholat sunnah rawatib. Kalau belum bisa semuanya, minimal kita telah melaksanakan salah satu sholat sunnah rawatib, misalnya sebelum maghrib. Ya, kita lakukan aja itu dulu sebelum maghrib. Pokoknya kita melakukan sholat qobliyah maghrib misalnya, baru satu, nanti lama-lama nanjak. Ya, sebelum maghrib, terus habis sebelum maghrib, setelah maghrib, ya ba'diyah maghrib, terus udah qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib nggak ditinggalin, naik lagi ke qobliyah isya, ya qobliyah isya, ya qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, 3 tuh. Naik lagi, kalau udah kebiasaan naik lagi ke ba'diyah isya dan seterusnya. Melaksanakan sholat sunnah rawatib ini dilaksanakan secara sendiri atau
farid, tidak berjamaah ya. Sholat sunnah rawatib itu dilaksanakan secara sendirian. Sekarang kalian tugasnya adalah kerjakan latihan soal halaman 12, 13, 14 ya, 15. Banyak ya, karena hari ini kita belajar 2 pelajaran. Temanya kan sama Ibu ya, halaman 12, 13, 14, 15. Silakan dikerjakan. Harus selesai hari ini Bu kalau bisa, tapi kalau kecapean boleh dilanjutkan nanti malam atau besok, karena ini disetornya nanti hari Sabtu. Sebelum hari Sabtu kalian harus sudah selesai ya. Latihan soal halaman 12, 13, 14, dan 15. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.